sistematis dan efisien. Ya, nanti itu kalian bisa mengartikan atau mengerti definisinya. Yang kedua ada mengidentifikasi manfaat berpikir komputasional. Terus yang ketiga ada mengenali dan menjelaskan 4 elemen utama. Nah, apa saja sih di dalamnya? Kita cek ya. Sebelum dari itu, Bu Eva mau tanya dulu nih, ya. Pernahkah kalian buat mie instan? Minta tolong Mbak Siska dijelaskan cara buat mie instan itu seperti apa? Bungkusnya dibuka. Rebus air dipanci, terus tunggu airnya sampai matang. masukkan minyak, Taruh bumbunya di mangkok. taruh bumbunya di mangkok, Kalau bumbunya sudah matang, tinggal disaring. tinggal disaring, terus Taruh di mangkok baru diaduk sama bumbunya. oke. Coba mau tanya Mbak Nikita, gimana kalau versinya Mbak Nikita merebus mie seperti apa kita mau bikin mie instan? Kan bungkusnya dibuka, terus rebus air, terus bumbunya dibuka, taruh di mangkok. Terus kalau airnya udah mendidih, masukin minyak sambil nunggu matang. Kalau udah matang, terus ditaruh di mangkoknya, diaduk-aduk udah jadi. Udah jadi. Setelah itu tinggal dimakan ya. Ya. Coba kalau bikin kopi, Mbak Kori. Kalau bikin kopi gimana caranya? Rebus air sama mangkok. Hah? Ambil kopi, dibuka, Hah? masukin ke gelas, terus airnya matang. Kalau airnya sudah matang, dimasukkan. Nah, tinggal dimasukin kopinya. Tapi ada satu step yang kurang kalian kasih. Apa coba? Kalian rebus air tanpa ngambil air dulu. Oh iya. Nah, gitu. Nah, ini kita akan belajar berpikir komputasional itu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, tadi yang sudah kalian jelaskan merebus mie, merebus kopi. Apakah semua masalah bisa diselesaikan sekaligus atau perlu dibagi-bagi? Perlu dibagi-bagi. Kenapa tuh perlu dibagi-bagi? Supaya apa? Ya? Karena agar mudah selesai. Oh, biar cepat selesai. Jadi perlu dibagi-bagi. Oke, yang kedua, nih menurut kalian ya, apakah berpikir seperti komputer itu berarti menjadi seperti robot? Tidak. Nah, tadi yang kalian jelaskan itu juga termasuk dari berpikir ya. Terus yang terakhir nih, kapan terakhir kalian membuat urutan langkah supaya tugas selesai lebih mudah? Kapan? Malam. Oh, semalam. SKS enggak? Enggak. Oh, enggak. Biasanya SKS ya. Sistem kubus semalam. Nah, jadi di sini semua yang kalian jelaskan dari mie rebus, terusan membuat kopi, itu merupakan langkah-langkah berpikir komputasional. Jadi kan lebih sistematis gitu. Jadi mulai mau merebus mie, otomatis kita harus beli mie-nya dulu ya. Nah, kita harus punya mie-nya dulu. Kalau nggak punya mie-nya kita nggak akan bisa merebus mie. Terus yang kedua, ambil panci terlebih dahulu, dituangkan air terlebih dahulu. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Dimasukkan air dulu ke pancinya, terus ditaruh di kompor. Nggak mungkin kita rebus tanpa The first lesson is over. It's time to begin Gimana the caranya? second lesson. Coba. Tadi kan langsung rebus gitu kan? Langsung rebus. Tapi kita nggak tahu rebusnya di mana. Harusnya ada kompornya nggak? Ya. Nah, itu harus ada kompornya dulu, dinyalakan kompornya, habis itu baru direbus. Setelah direbus, nah step-step yang lain, ada yang buka bumbu dulu, ada yang bumbunya langsung cemplungin ke Mie. iya, mie-nya langsung pas direbus kan ada juga. Nah, itu termasuk dari ini berpikir komputasional. Ya, tadi yang kalian sebutkan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan definisinya. Definisinya adalah berpikir komputasional atau computational thinking kalau bahasa Inggrisnya ya. Proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis, sistematis dan efisien dengan cara yang bisa diotomatisasi sama
bagian kecil. Contohnya nih, Eva punya, nah ini apa ini gambar apa nih? Kalau membersihkan rumah itu biasanya harus apa dulu nih? Apakah semua langsung dibersihkan? Apakah kita bagi-bagi dulu? Bagi-bagi. Aja. Cuci piring dan lain-lain. Betul ya. Jadi memang harus kita bagi-bagi terlebih dahulu. Tidak mungkin kan satu rumah kita bereskan langsung dalam satu waktu? Mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi kita harus bagi dulu. Oh nanti apalagi kalau di kelas ya. Nanti kamu bagian lap jendela ya. Nanti kamu bagian ngepel ya. Nanti kamu bagian nyapu ya. Kayak gitu. Gitu ya. Atau mungkin kalau mengerjakan soal pernah nggak juga harus dibagi-bagi dulu? Pernah. Contohnya kalau ulangan deh. Kalau ulangan apa yang kalian lakukan dulu? Mengerjakan ya? Nah, itu termasuk daripada dekomposisi. Nanti selama ini kalian sudah melakukan dekomposisi, cuma kalian nggak tahu kalau itu tuh dekomposisi, gitu ya, membagi masalah kecil-kecil gitu. Terus yang kedua, ini pengenalan pola. Jadi kalian harus tahu polanya apa dulu nih. Ini kayak contoh ya, Bu Eva punya pola bilangan genap dan yang biasa kalian kemarin pelajari pola bilangnya, ya kan? Pola bilangan kan ada pola segitiga, dan itu harus dikenali dulu polanya. Ini pola apa ya supaya bisa dikerjakan, gitu, ya? Atau yang kedua ini mengamati pola hewan yang hidup di hutan. Misalnya hewan itu ada yang namanya hidup di darat dan di laut, atau mungkin ada juga yang di air tawar. Dan itu harus dikenali dulu polanya, gitu ya. Terus lanjut lagi, ini abstraksi. Nah, gambar apa nih? Kalau kalian gambar mobil, apa dulu yang harus kalian gambar? Sketsa apanya? Roda. Terus? Apa lagi? Badan mobil. Terus? Apanya? Kaca. Terus apa lagi? Nah, abstraksi ini berarti hanya mengambil bagian-bagian pentingnya saja. Dimana kalau kalian gambar mobil itu sampai digambar baut-bautnya enggak? Itu maksudnya. Jadi harus diperhatikan yang penting-pentingnya saja. Rodanya, badan mobilnya, atau mungkin kursinya, ya pintunya dan sebagainya. Gitu. Terus lagi yang terakhir. Nah, ini algoritma. Di sini Bapak langkah mencuci tangan. Coba tadi yang kalian jelaskan ketika merebus juga termasuk dari algoritma, langkah-langkahnya. Coba dijelaskan salah satu cuci tangan, langkahnya, angkat tangan. Yuk, Dina. Gimana cara cuci tangan, Din? Buka keran dulu, terus basahin tangan. Kalau udah ambil sabun, terus gosok-gosok tangan. Kalau udah buka airnya lagi, terus dibilas, habis itu tutup air, terus ngeringin tangan pakai tisu. Oke, nah itu salah satu langkah-langkah dari algoritma. Jadi langkah-langkahnya itu tersusun secara sistematis, gitu. Nah, kalau menurut kesehatan ya, nah ini ada langkah-langkah cuci tangannya itu seperti ini. Ada ngambil sabun, kira-kira betul nggak? Langsung ngambil sabun. Itu basahin tangan. Nah, itu loh maksudnya. Jadi ada, tapi tidak menyalahi aturan ini ya. Ini hanya pokoknya saja, langkah-langkah pokoknya. Jadi langkah-langkah yang sistematis dari awal itu tidak dijelaskan. Kayak gitu. Oke? Jadi untuk apa namanya? Untuk bahasa komputer kita harus secara detail sekali menjelaskannya. Mungkin kalau bagi manusia hanya ini ya, langkah-langkah langsung ambil sabun terus dicuci-cuci kayak gitu ya, kalian langsung menangkap, bisa ya langsung dipraktekkan gitu kan. Tapi kalau bagi komputer nggak bisa, jadi dia harus dijelaskan dengan serinci-rincinya atau detail sekali gitu. Baru mereka bisa menjalankan perintah dari manusia itu sendiri gitu ya. Oke, untuk berikutnya kita akan namanya mengerjakan LKPD lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Mau dibagi sendiri atau Bu Eva yang bagi?
Bagi sendiri ya, Bapak kasih waktu 1 menit untuk saling membagi dengan dirinya. Terus bersama biasa. Ya, langsung berubah ya. Ya, diangkat mejanya. Ya, diangkat.
Gimana? Apanya? Oh, bukan kedelai. Kedelai. Kedelai itu yang kamu makan deh, buat tempe. Kedelai itu yang buat itu, makan tempe. Oh, bikin susu. Mana? Iya, yang motor itu berarti mulai. Ini loh kan di sini ada keterangan. Oke, gimana?
Yang
Sudah selesai? Waktunya sudah habis ini 20 menit. Sebentar lagi. Ayo diselesaikan 2 menit lagi ya. Berapa? Kesimpulan akhir. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Setelah ini presentasi. Iya, presentasi. Seperti biasa nanti secara acak ya. Belajar.
Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. انتهت الحصة الثانية والآن الحصة الثالثة. The second lesson is over. It's time to begin the third lesson. Saya spin ya ini yang masuk ke bawah. Oke? Sudah? Sudah. Kita acak untuk yang masuk. Ya, ini kelompok berapa ya? 5. Kirimkan perwakilannya. Ayo. Ya, kelompok 5 yuk. Ya,
ciri khas yang paling penting dari tiap hewan. Nama hewan kucing memiliki ekor yang panjang dan berbulu. Dua, anjing memiliki penciuman yang tajam. Tiga, jerapah memiliki leher yang sangat tajam. Empat, kelinci memiliki telinga yang tajam. Lima, memiliki warna hitam dan putih. Gimana, sudah selesai? Sudah ditutup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok ini. Minta tolong ya, yang presentasi nanti suaranya agak salah terus. Iya, oke, kita lanjut lagi. Untuk kelompok berikutnya. Satu. Iya, kelompok. Yang kelompok satu minta tolong perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program kelompok satu ini mempresentasikan tugas hasil kerja kami. Aktivitas 1, dekomposisi atau memecahkan masalah. Tugasnya 1, mengelompokkan hewan berdasarkan habitat, darat, air, udara. Yang kedua, kelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, omnivora. Kelompokkan hewan berdasarkan ukuran tubuh, besar, sedang, kecil. Nomor 1, nama hewan, paus, habitat, air, jenis makanan, karnivora, ukuran tubuh besar. Nomor 2, penguin, habitat, air dan darat, jenis makanan, karnivora, ukuran tubuh sedang. Nomor 3, kelinci, habitat, darat, jenis makanan, herbivora, ukuran tubuh kecil. Nomor 4, tikus, habitat, darat, jenis makanan, omnivora, ukuran tubuh kecil. Nomor 5, merpati, habitat, darat dan udara, jenis makanan, herbivora, ukuran tubuh kecil. Nomor 6, singa, habitat, darat, jenis makanan, karnivora, ukuran tubuhnya besar. Nomor 7, kudanil, habitatnya darat, air dan darat, jenis makanannya herbivora, ukuran tubuhnya besar. Yang ke-8, kucing, habitatnya di darat, jenis makanan omnivora, ukuran tubuh sedang. 9, kura-kura, air dan darat, jenis makanannya herbivora, ukuran tubuhnya sedang. Yang ke-10, monyet, 9, darat, habitatnya darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuhnya sedang. Aktivitas 2, pengenalan pola. Tugas 1, dari pengelompokan yang telah dibuat di bagian 1, temukan pola. Apakah hewan darat lebih banyak karnivora atau herbivora? Apakah hewan besar cenderung hidup di habitat tertentu? 2, menuliskan pola-pola yang kamu temukan. Pola 1, hewan yang hidup di darat lebih banyak memakan karnivora. Nomor 2, rata-rata hewan besar hidup di darat dan air, jarang yang berada di udara. Pola 3, rata-rata hewan kecil di darat, air dan udara. Aktivitas 3, abstraksi atau menyederhanakan informasi. Tugas, pilih 5 hewan dari gambar. Tuliskan ciri khas yang paling penting dari tiap hewan atau abaikan
habitat tiap hewan. 3. Buat tabel klasifikasi. 4. Masukkan hewan ke dalam kelompok darat, air, atau udara. 5. Simpulkan hasilnya. Tulis algoritma versimu. Nama ayam, ciri-ciri bertelur, pemakan herbivora, habitatnya di darat. Monyet, ciri-ciri melahirkan, pemakan herbivora, habitat darat. Kelinci, ciri-cirinya melahirkan, pemakan herbivora, habitatnya di darat. Buaya, ciri-ciri bertelur, pemakan karnivora, habitat air dan darat. Jadi kesimpulannya hewan yang habitatnya paling banyak adalah darat. Ada yang mau bertanya? Sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berikutnya siapa ini? Nomor 4 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD. Aktivitas 1, dekomposisi. Memperhatikan masalah. Tugas 1. Kelompokkan hewan berdasarkan habitat darat, air, udara. 2. Kelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya, karnivora, omnivora. 3. Kelompokkan hewan berdasarkan ukuran tubuh, besar, kecil, sedang. Nomor 1. Nama hewan singa, habitat darat, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh sedang. Nomor 2. Nama hewan panda, habitat darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuh sedang. Nomor 3. Nama hewan tikus, habitat darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuh kecil. Nomor 4. Paus, habitat air, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh besar. Nomor 5. Ular, habitat darat, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh sedang. Nomor 6. Burung elang, habitat udara, jenis makanannya omnivora, ukuran tubuhnya besar. 7. Beruang, habitatnya darat, jenis makanannya omnivora, ukuran tubuhnya besar. Nomor 8. Monyet, habitatnya di darat, jenis makanannya herbivora, ukuran tubuhnya sedang. 9. Badak, habitatnya di darat, jenis makanannya herbivora, ukuran tubuhnya besar. 10. Jerapah, habitatnya di darat, jenis makanannya herbivora, ukuran tubuhnya besar. Aktivitas 2. Pengenalan pola. Tugas. Dari pengelompokan yang telah dibuat di bagian 1, temukan pola. Apakah hewan darat lebih banyak karnivora atau herbivora? Apakah hewan besar cenderung hidup di habitat tertentu? Pola 1. Ternyata hewan yang hidup di darat lebih banyak herbivora. Contoh, wortel. Ya, hewan besar cenderung hidup di darat dan di laut. Aktivitas 3. Abstraksi atau menyederhanakan informasi. Tugas 1. Pilih 5 hewan dari gambar. 2. Tuliskan ciri khas yang paling penting dari tiap hewan. Nomor 1. Pada ciri utama berkulit belang, hitam, dan putih. 2. Jerapah memiliki leher panjang. 3. Gajah memiliki belalai.
4. Ular tidak punya kaki. 5. Kura-kura memiliki tempurung yang sangat keras. Aktivitas 4. Algoritma. Langkah tugas amati gambar hewan. 2. Mengidentifikasikan nama dan ciri habitat tiap hewan. 3. Buat tabel klasifikasi. 4. Masukkan hewan ke dalam kelompok darat, air, atau udara. 5. Simpulkan hasilnya. Hewan yang ada di darat: singa, gajah, panda, kucing, ular. Yang ada di air: ikan paus, bintang laut, lumba-lumba, ikan, cumi-cumi. Yang ada di udara: burung elang, burung gagak, burung empit, kupu-kupu, dan capung. Ternyata hewan yang hidup di darat cenderung berukuran sedang dan pemakan herbivora seperti wortel, labu, dan jamur. Dan ternyata hewan yang hidup di air cenderung berukuran besar dan pemakan karnivora, contoh paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Hewan yang hidup di udara cenderung berukuran kecil dan pemakan omnivora seperti ikan, padi, dan buah-buahan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya nggak sama kelompok 3? Enggak. Ada. Jawabannya sama semua. Oke. Kita lanjut lagi sisa kelompok 4 dan 5. Saya hapus aja ya ini yang sudah baca ya. Ya, oke. Yang belum berarti ada kelompok 4 belum, kelompok 5 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, sisa 4. Ya, kita putar lagi. Siapa yang mau maju? Sepertinya kelompok 4. Oke, kelompok 2 terakhir ya. Silakan kelompok 4 perwakilannya untuk maju ke depan. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 4. Aktivitas 1. Dekomposisi, memecahkan masalah. Tugas: kelompokan hewan berdasarkan habitat, darat, air, udara. 2. Kelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, omnivora. 3. Kelompokan hewan berdasarkan ukuran tubuh, besar, sedang, kecil. Nomor 1. Kelinci, habitatnya darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuh kecil. 2. Singa, habitat darat, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh besar. 3. Gajah, habitat darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuh besar. 4. Ayam, habitat darat, jenis makanan omnivora, ukuran tubuh kecil. 5. Kucing, habitat darat, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh kecil. 6. Burung elang, habitatnya udara, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh sedang. 7. Lumba-lumba, habitat air, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh besar. Penguin, habitat air dan darat, jenis makanan karnivora, ukuran tubuh kecil. Tikus, habitat darat, jenis makanan omnivora, ukuran tubuh kecil. Monyet, habitat darat, jenis makanan herbivora, ukuran tubuh sedang. Aktivitas 2. Pengenalan pola. Tugas 1. Dari pengelompokan yang telah dibuat di bagian 1, temukan pola.
1. Amati gambar hewan. 2. Identifikasi nama dan ciri habitat tiap hewan. 3. Buat tabel klasifikasi. 4. Masukkan hewan ke dalam kelompok darat, air, atau udara. 5. Simpulkan hasilnya. Tugas algoritma air, lumba-lumba, ikan, penguin. Darat, singa, kucing, gajah. Udara, burung kakatua, elang, burung hantu. Kesimpulannya, Hewan udara cenderung memakan daging. demikian Yang dapat kami sampaikan, apabila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ya, untuk selanjutnya terakhir kelompok 2. Ya, langsung intinya saja ya dijelaskan ya. Ya, sama siapa? Tadi sama 2. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas 1. Dekomposisi memecahkan masalah. Kelompokannya apa aja? terdiri dari berbagai jenis hewan yang berbeda-beda. Nomor 1. Harimau. Habitatnya darat. Jenis makanan karnivora. Ukuran tubuh besar. 2. Sapi. Habitatnya darat. Jenis makanan herbivora. Ukuran tubuh besar. 3. Ayam. Habitatnya darat. Jenis makanannya omnivora. Ukuran tubuh sedang. 4. Lumba-lumba. Habitatnya air. Jenis makanan karnivora. Ukuran tubuh besar. 5. Merpati. Habitatnya udara. Jenis makanan herbivora. Ukuran tubuh sedang. Yang keenam, jerapah. Habitat darat. Jenis makanan herbivora, ukuran tubuh besar. Yang ketujuh, monyet. Habitat darat. Jenis makanan herbivora, ukuran tubuh sedang. Yang kedelapan, kelinci. Habitat darat. Jenis makanan herbivora, ukuran tubuh sedang. Yang kesembilan, burung hantu. Habitat darat. Jenis makanan herbivora, ukuran tubuh sedang. Yang ke-10, singa. Habitat darat. Jenis makanan herbivora, ukuran tubuh besar. Aktivitas 2, pengamalan hewan. Bawahnya apa saja? Nomor 1. Hewan darat lebih banyak herbivora. Nomor 2. Hewan besar cenderung hidup di darat. Aktivitas 3. Abstraksi menggunakan informasi. Nomor 1. Nama hewan. Burung. Ciri utamanya bersayap. 2. Sapi. Ciri utamanya badannya besar. 3. Jerapah. Ciri utamanya berlayar panjang. 4. Singa. Ciri utamanya bertaring panjang. 5. Monyet. Ciri utamanya berbulu tebal. Aktivitas 4. Algoritma angka sistematis. Hewan darat yang pertama ada gajah, harimau, monyet, dan satu hewan air. Ada lumba-lumba, ikan, hiu, burung, dan buaya. Hewan udara, elang, burung kakatua, burung kelelawar, dan kucing. Kesimpulan, gajah hidup di darat dan singa memiliki badan yang sangat besar. Ternyata hewan darat memiliki badan yang sangat besar dan hewan air memiliki badan kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
dari muka ya kan dulu semua, terus pulang makannya bulat gitu loh. Ya jadi kita ambil ciri-ciri yang betul-betul terlihat gitu. Jadi ketika menyebutkan itu tidak salah gitu ya. Karena belum tentu yang namanya prohidrat di kepalanya saat kita lihat itu pasti bisa berulang. Kayak misalnya ciri-ciri tadi seperti gajah punya belalai, terus satu lagi jerapah ini lehernya panjang gitu ya. Tadi untuk rata-rata yang sudah kalian jelaskan termasuk dari dekomposisi nama hewannya tadi ada gajah ya, hidup di darat, terus jenis makanannya apa? Herbivora, ukuran tubuhnya besar. Ya, besar. Itu hampir sudah bagus semua, sudah bisa mengklasifikasikan dari nama hewan, habitatnya, jenis makanan dan ukuran tubuhnya itu sudah lumayan bagus. Terus untuk pengenalan pola tadi juga sudah lumayan bagus dari jawaban kalian, di mana sebagian hewan yang besar ternyata memiliki punya jenis makanannya adalah herbivora dan karnivora. Ya, itu memang banyak. Kayak yang di hutan-hutan itu isinya makannya karnivora ya. Kalau yang yang kita ketemui misalnya kayak kelinci dan lain-lain, kayak itu herbivora. Terus lagi hewan yang hidup di air itu biasanya cenderungnya ukurannya kecil atau ukuran besar? Kecil. Ya, yang kecil itu mungkin yang hidup di kali ya. Kalau hidup di laut besar. Nah, itu maksudnya dari pengenalan pola. Jadi biar kita bisa mengklasifikasikan, oh ternyata yang hidup air yang badannya kecil-kecil itu biasanya paling di kali kayak gitu. Yang ukurannya memang mini-mini. Kalau yang di laut itu sudah beda lagi. Rata-rata hewan lautnya sudah besar-besar atau sedang ya. Terus lagi ke abstraksi. Nah, tadi yang soroti untuk abstraksi kita ambil ciri-ciri pentingnya saja yang betul-betul kita amati ketika dulu waktu TK ya, diajari sama bapak ibu gurunya. Kalau jerapah itu apa? Lehernya yang panjang, belalai. Terus harimau itu yang seperti apa? Yang ada belang-belang warna hitam dan putih ya. Terus badannya besar, mukanya juga agak serem, samar ya. Terus yang terakhir tadi algoritma. Rata-rata sudah bisa menjelaskan di mana yang hidup di air, hidup di darat dan hidup di udara. Nah, gimana sih masuk ke logika langkah-langkahnya ke algoritmanya? Itu dari kalian mengklasifikasikan. Misalnya contoh, di situ ada yang jawab gajah masuk ke darat. Itu artinya apa? Berarti di otak kalian ini sudah bisa mengklasifikasikan di mana yang namanya gajah itu hidupnya di hutan. Kalau hutan berarti termasuk ke darat. Itu maksudnya dari algoritma ini, gitu ya. Jadi kelompok darat. Karena kalian sudah mengklasifikasi, oh kucing. Kalau kucing hidupnya di alam ini ya, liar aja ya, dimanapun berada, di rumah, terusan di jalan. Jalan itu termasuk dari darat. Maka kucing termasuk dari hewan darat. Atau ikan. Ikan juga sama, karena ikan itu hidupnya di air. Di air, sungai atau laut. Laut kan itu air, berarti ikan itu termasuk dari hidup di air. Itu klasifikasi dari algoritma. Oke, untuk kesimpulan hari ini ya, pelajaran hari ini ya, alhamdulillah sudah semua paham ya? Sudah. Paham? Sudah? Sudah. Oke, untuk kesimpulannya untuk hari ini, yang namanya berpikir komputasional itu tidak hanya berlaku untuk komputer saja, tapi bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya mau berangkat sekolah pun kalian bisa melakukan berpikir komputasional. Seperti apa? Menyiapkan buku dulu, mandi dulu, setelah itu pakai baju dulu, pakai sepatu dulu, setelah itu berangkat.